Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Masih mukadimah sebetulnya ini ya. Mukadimah dalam kajian menuju berakhlakul karimah. Itu ya, menuju atau meraih atau menuju meraih bagaimana caranya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Intinya orang yang berakhlakul karimah atau yang berakhlak mulia itu orang yang terbebas dari segala penyakit hati. Kalau jasad manusia itu asalnya dari bumi, dari tanah, sementara ruhnya itu dari Allah. Ya, proses penciptaan manusia itu jasadnya dulu yang disiapkan oleh Allah. Di dalam rahim seorang ibu itu ya, jasadnya disiapkan dulu. Setelah siap, setelah waktunya, maka ruhnya itu dari Allah dimasukkan ke dalam jasad yang ada di dalam rahim itu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah membawa ruh dari Allah untuk dimasukkan ke dalam jasad. Nah, setiap ruh yang dimasukkan ke dalam jasad itu, itulah yang dimaksud dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Setiap yang dilahirkan, kalau jasad kan hanya wadah, jasad itu hanya tempat, manusia sesungguhnya itu adalah ruhnya. Jasad itu hanya wadah, hanya tempat untuk ruh selama hidup di dunia. Setelah jatah hidup di dunianya habis, jasad itu atau ruhnya dikeluarkan dari wadahnya, dari jasad. Jasadnya tidak lagi bermanfaat, dibuang, dikubur gitu. Itu hakikatnya dibuang. Dibuang akan hancur kembali menjadi tanah, hilang. Jasad itu hanya sampai di situ, titik, berarti jasad itu selesai. Karena adapun ruhnya, kalau ketika diturunkan dari Allah ke dalam jasad itu, dibawa oleh malaikat Jibril, dimasukkan oleh malaikat Jibril. Ketika dilepas dari jasad, itu bagian malaikat Israel. Oleh malaikat Israel, ruh itu karena kiamatnya belum ada, belum terjadi, maka ditempatkan dulu di perbatasan.
Bahasa Arabnya barzakh. Barzakh itu perbatasan. Jadi hidup di dunia sudah enggak, karena jatah hidup di dunianya sudah habis. Ke akhirat belum, kiamatnya belum terjadi. Nah, disimpanlah ruh manusia itu di perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat, yaitu barzakh. Ini alam barzakh atau alam kubur. Rasanya, situasinya, suasananya itu sudah situasi suasana akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyabdakan, izamatal insanu in koto'a amaluhu. Apabila seseorang meninggal, maka selesailah dari segala amalnya. Beramal itu selama hidup di dunia. Begitu meninggal, tutup buku. Tidak lagi catatan amalnya itu bisa ditambah. Catatan amalnya sudah disegel. Orangnya sudah tidak lagi beramal. Maka situasi dan suasana alam barzakh itu situasi dan suasana akhirat, yaitu ada siksa dan nikmat. Seperti nanti di akhirat, isinya hanya dua. Di akhirat itu siksanya di neraka, nikmatnya di surga. Nah, di alam barzakh pun suasananya sudah suasana akhirat. Ada nikmat dan ada siksa kubur. Dan ruh ini setelah apabila nanti terjadi kiamat, di mana kiamat itu semua yang pernah atau semua yang diciptakan Allah itu dimusnahkan, dihilangkan, semuanya tidak ada. Yang tertinggal yang ada itu hanya Allah. Kemudian Allah menciptakan lagi yang kedua kalinya. Jadi penciptaan pertama itu penciptaan yang ada sekarang, alam raya yang ada sekarang. Alam raya sekarang ini seluruhnya pada hari kiamat itu dihilangkan. Disebutnya atau Allah kembali sendirian. Seperti dulu asalnya Allah sendirian. Karena Allah tidak berasal, tidak berawal. Ya Allah itu tidak ada awalnya. Selain Allah ada awalnya, yaitu diadakan oleh Allah. Pada hari kiamat nanti semuanya dihilangkan. Allah kembali sendirian. Kemudian Allah menciptakan lagi yang kedua kalinya, yaitu alam akhirat. Dan disitulah tempat hidup manusia yang sesungguhnya. Kalau sekarang kan hanya sementara. Di akhirat nanti hidup manusia yang sesungguhnya. Nah, manusia yang mana yang nanti dihidupkan di akhirat, yang akan menjadi penghuni akhirat? Manusia yang dulu Allah ciptakan di dunia. Ketika Allah menciptakan alam akhirat, setelah ada alam akhirat sebagai tempat hidupnya disediakan dulu. Kemudian manusianya dimunculkan. Kebalikan dari waktu penciptaan di dunia. Kalau di alam dunia, alam sekarang, Allah menciptakan manusia itu jasadnya dulu disiapkan, nanti ruhnya dimasukkan. Kan ruhnya didatangkan, nanti dimasukkan ke dalam janinnya jasad. Kalau di akhirat nanti terbalik. Alam akhiratnya diadakan dulu sebagai tempat hidupnya. Kemudian ruhnya itu yang asalnya hilang, waktu kiamat hilang, waktu kiamat tidak ada, dimunculkan lagi. Ruhnya masih yang ini, yang sekarang. Ya ruhnya masih sama.
ruhnya masih yang itu juga. Ruhnya dimunculkan, kemudian diberi jasad. Jadi ruhnya yang dimunculkan lebih dulu, lalu diberi jasad. Kalau penciptaan di bumi, jasadnya dulu yang disiapkan, ruhnya dimasukkan. Nanti di akhirat terbalik. Alam akhiratnya disiapkan dulu, diciptakan, kemudian manusianya dihidupkan. Oh iyalah. Casingnya baru. Casingnya baru, kan jasad yang sekarang di dunia sudah nggak ada, sudah hilang. Nanti jasadnya baru, ukurannya sama, ukuran fisiknya sama. Ukuran fisiknya itu seukuran Nabi Adam semuanya. 34-36 meteran. Ngarah ngeunah nyiksana di badag mah. Ngarah karasaeun. Kalau ruh tetap yang sama, ruhnya tetap ruh yang sama. Nah itu yang bahwa ruh itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan setiap ruh yang diturunkan ke bumi itu, di dalam hadis tadi disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitr, bersih semuanya. Semua ruh yang diturunkan ke bumi itu semuanya dalam keadaan bersih. Lalu dikotorilah oleh dirinya sendiri, oleh manusia sendiri dikotori. Dan yang mengotorinya itu yang kita sebut dengan dosa. Ruh itu diturunkan oleh Allah dalam keadaan bersih, tapi kembali dalam keadaan kotor. Yang mengotorinya siapa? Dirinya sendiri dengan perbuatan dosa. Kadang-kadang sebutannya itu ruh, qalbu, eta keneh lalu dimaksudnya, karena manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Bagian yang nampaknya jasad, bagian yang tidak nampaknya ruh. Dosa-dosa itu nempelnya pada ruhnya. Kalau badannya kan kotoran badan paling panu umurin atuh. Kurap lu kari itu bakal bawa ke akhirat nu kitu mah. Tidak akan terbawa ke akhirat. Rugi atuh kalau orang meninggalnya sakit jantung, kan itu jantung, sakit jantung di akhirat. Di obatnya ke mana? Da dokter lagi teu praktek di ditu lagi. Dokter lagi keur disiksa di neraka. Dok karunya ting dokter. Ruhnya tetap yang ini, jasadnya baru. Kalau bagi Allah ada yang gaib nggak? Nggak ada. Meskipun jasadnya baru, Allah tahu ruhnya kotor. Karena dosa-dosa itu nempelnya pada ruh. Padahal ketika diturunkan, yuladu alal fitrah, semuanya bersih, nggak ada yang membawa dosa. Yang lahir membawa dosa itu nggak ada. Semuanya bersih, tapi ketika kembali kepada Allah, nggak ada yang bersih. Allah tahu persis kan yang ruh ini, ruh katakanlah kemudian kan diberi nama si A oleh orang tuanya. Kalau ruh aslinya kan nggak punya nama. Diturunkan ke bumi, lahir sebagai manusia oleh orang tuanya, diberi nama siapa? Catat ku Allah teh. Dina catatan amal teh. Kitab ini, kitab catatan amal siapa? Kan ada namanya pasti. Ditulis kalau tahu si Anu yang ngaranna teh. Ketika ruhnya itu diturunkan ke bumi, dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bersih, tidak ada yang membawa dosa turunan, itu nggak ada. Semuanya bersih. Tapi ketika kembali kepada Allah nepi kata apal ari ieu nu mana ieu da baheula teh bersih kabeh ge. Waktu diturunkan bersih, waktu naik kembali kepada Allah sugan teh keresek suruh hidung.
Sugan cenderum aspal. Penuh dengan dosa. Rasulullah menggambarkannya begini. Apabila seseorang berbuat dosa, maka di hatinya itu akan diberi satu titik hitam. Apabila kemudian bertobat, meminta ampunan kepada Allah, maka titik hitam itu akan dibersihkan dan hatinya itu akan kembali bersih mengkilap. Nah, tapi kalau berbuat lagi, maka setiap kali berbuat akan diberi satu titik hitam, berbuat lagi, titik hitam lagi, berbuat, titik hitam lagi. Ada yang sampai hatinya itu berwarna hitam. Kalau hati itu kan kita gambarkan secara fisiknya, hati itu kan warnanya merah hati, merah marun dan mengkilap. Kan hati mah herang, kulit mah merah, warnanya merah hati dan mengkilap. Nah, kalau berbuat dosa, satu titik hitam dan semuanya akan menjadi hitam. Apabila sudah sepenuhnya hitam, tidak ada lagi warna merahnya, maka hati manusia itu akan menjadi keras. Teas itu nyaman, keras hati. Apabila sudah seperti itu, maka tidak ada lagi lah, sangat sedikit kemungkinan untuk hidayah bisa masuk karena hatinya sudah keras, mantul. Datang hidayah itu bukan gak bisa masuk, tapi malah mantul. Bukan mantul singkatan. Mantul singkatan beda ya nama, mantul teh beda ya nama. Bukan mantul singkatan asli, nah iya mah nggak bisa masuk. Tapi Allah itu meskipun di akhirat itu diberi jasad yang baru, bagi Allah kan tidak ada yang gaib. Ruh manusia tetap kelihatan oleh Allah. Waktu diturunkan bersih, waktu kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. Sementara untuk bisa masuk surga itu tidak boleh ada kotoran sedikit pun yang terbawa. Ya, untuk bisa masuk surga itu tidak boleh ada sedikit pun kotoran yang terbawa. Meskipun dosa yang dilakukan oleh jasmani, tetap kotorannya nempelnya di rohani, di ruhnya. Makanya sebutannya bisa hati, bisa ruh, bisa rohani gitulah. Hadis barusan yang apabila berbuat dosa maka di hatinya itu akan diberi satu titik hitam. Kalau orang kafir dibongkar, hatinya kan tetap merah. Jadi kan bukan secara fisik. Kan bukan secara fisiknya hadis barusan. Apabila berbuat dosa maka hati di hatinya itu akan diberi satu titik hitam. Kalau orang kafir dibelek, emang hatinya jadi hitam? Tetap saja merah. Artinya ini bukan secara fisik. Perbuatan dosa itu meskipun itu perbuatan dosa yang dilakukan oleh jasadnya, oleh fisiknya, titik hitamnya tetap di ruhnya. Kalau jasad mah anger itu orang itu tuh orang bule, orang Yahudi anger karasep fisik lama, tapi hati coba lihat ruhnya. Kalau bisa dilihat, coba lihat ruhnya, hidung tak penuh dengan noda hitam sebagai dosa. Dan tidak bisa dan tidak akan diterima, katakanlah tidak akan diterima, tidak akan masuk surga kecuali membawa ruh atau hati yang bersih. Itu di surat Asy-Syu'ara gitu, Asyura ayat 85-an lah. Yang selamat nanti pada hari kiamat itu hanya orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa, di situ bahasanya hati, ya tetaknya hati ruh yang bersih.